Solomon Physalis. Ya, awalnya saya kira kit ini adalah bootleg Physalis Gundam dari Bandai. Di samping namanya yang sama-sama menyandang Physalis, box dari kit ini juga terlihat seperti box bootleg yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Dan ternyata saya baru tahu kalau Solomon pada nama kit ini adalah merek pabrikannya. Terlepas dari apa pandangan kalian terhadap kit ini, saya mau disclaimer dulu sebelum kita lanjut review kit ini. Mau kalian anggap kit ini bootleg atau third party, itu terserah kalian. Sesuaikan saja dengan persepsi masing-masing. Di sini saya tidak akan memperdebatkannya. Jadi mari kita nikmatin kit ini apa adanya. Oke guys, kesan pertama saya saat kit ini sudah jadi 100% adalah wow, amazing banget guys. Kit ini terlihat keren sekali dengan desain dan detail yang ditampilkan. Desain kit ini memang terlihat mirip dengan kit Physalis Gundam dari Bandai, terutama pada bagian yang terlihat banget pada kaki, jetpack, dan shieldnya yang besar banget guys. Mungkin ide project kit ini memang terinspirasi dari model kit jadul milik Bandai tersebut guys. Dengan desain kit yang simple dan gak neko-neko, kit ini seolah menampilkan kesan retro Gundam pada zaman-zaman jadul dulu. Kit ini seolah terlihat mirip dengan RX-78 yang dimana RX-78 juga sebagai kiblat atau kakek buyut dari Gundam-Gundam saat ini. Pernah nggak sih kalian lihat kit atau model RX-78 yang desainnya tuh simple tapi enak banget buat dilihat? Begitu juga dengan kit ini. Desain lekukan pada armor kit ini minim banget dengan hal-hal yang berbau tajam. Dan komposisi warna kit yang nggak banyak seperti RX-78 yang membuat seolah-olah kit ini datang dari masa lalu. Walaupun kit ini terlihat seperti kit jadul, tapi detail yang diberikan dari pabrikan Solomon ini membuat kit ini terlihat keren dan gagah banget guys. Untuk ukuran kit ini ketika sudah jadi tingginya sekitar 21 cm dan lebarnya sekitar 12 cm. Dan akan menjadi 20 cm ketika menggunakan jetpacknya. Ya, jadi kit ini mengusung skala MG atau 1:100. Adapun aksesoris yang kita dapatkan adalah 2 buah jetpack yang besar ini, sebuah shield yang juga nggak kalah besarnya ini, dan senjata bazooka ini yang bikin saya pusing. Selanjutnya kita juga dapat efek beam saber ini ya guys, tapi di buku petunjuknya tidak terdapat cara pemasangannya, jadi saya kurang tahu gimana pakainya ini. Untuk optional part yang kita dapatkan ada beberapa model optional hand dan juga optional head juga. Untuk kualitas bahan pada kit ini, saya akui cukup bagus. Tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk juga, jadi saya tidak ada komplain tentang bahan kit ini. Malah saya cukup salut pada bahan kit yang berwarna emas dan silver ini. Kalau kita lihat part emas pada sebuah model kit tentu saja timbul pertanyaan. Apakah itu coating saja atau memang bahannya emas? Tentu saja pertanyaan ini terlontar mengingat jika warna emas atau silver identik dengan noob mark atau stress mark yang bakal terlihat banget guys. Untuk kali ini saya jawab kit ini berbahan emas sampai ke dalamnya. Seperti pada bahan emas ini ketika saya potong terlihat warna emasnya bukanlah sekedar coating saja, tapi bahannya memang berwarna emas. Begitu pula untuk warna silver ini guys. Jadi stress mark pada part emas ini benar-benar samar banget. Selain itu gate pada runner dan partnya juga kecil-kecil seperti MGSD bootleg kemarin. Selain itu saya juga menemukan beberapa part pada runner yang menggunakan sistem undergate, terutama pada part outer armornya. Mungkin pabrikan Solomon melihat dan memilih part mana yang berpotensi terlihat nupaknya ketika dipotong, maka hanya itu saja yang diberikan sistem undergate. Jadi menurut saya bahan dan sistem runner pada kit ini benar-benar nggak ada komplain dari saya. Dari bahan dan sistem kit ini yang bagus, membuat pengalaman merakit kit ini hampir nggak ada masalah. Hampir. Karena saya masih menemukan beberapa pemasangan snap joint yang terbilang cukup keras, walaupun nggak sekeras saat merakit Kiyomori atau MGST Freedom kemarin. Dan part yang keras pun juga nggak banyak sih, hanya beberapa saja, sisanya aman-aman saja. Sehingga di segmen kali ini jari jemari saya aman terkendali. Proses perakitan dari kepala hingga kaki bahkan jetpack dan shieldnya terbilang cukup baik dan menyenangkan.
Tapi semua berubah ketika sampai pada part bazooka ini. Sebenarnya untuk merakit bazooka ini nggak susah dan sudah lengkap dijelaskan detailnya di manual booknya. Yang jadi permasalahan pada part ini adalah tidak tersedianya baterai untuk motor dan LED-nya. Yang tentu kita tahu kit ini sebenarnya dilengkapi oleh LED di bagian bazooka ini. Selain itu, bazooka ini juga ada gimmick putaran motor mesinnya di bagian ini dengan menggunakan dinamo yang diberikan. Selain itu, LED pada kit ini juga terdapat pada bagian dalam bodi kit ini. Nah, jadi sayang sekali kit ini nggak langsung kasih kita baterainya, sehingga membuat kita harus swadaya untuk mencari sendiri dan membeli sendiri baterainya, guys. Jadi supaya kalian nggak bingung buat masalah baterai ini, cukup saya saja yang bingung ya, guys. Saya akan kasih info buat jenis baterainya. Untuk jenis baterai yang dipakai pada LED di bagian bodi kit ini, bertipe AG1 di manual booknya. Dan kalau kalian cari di toko jam atau online, cari tipe SR621 atau LR621. Jumlah baterai yang digunakan adalah 2 buah. Sedangkan untuk baterai bazooka-nya ini bisa menggunakan 2 jenis. Pilih salah satu jenis saja. Untuk di manual booknya tertulis bisa menggunakan baterai jenis LIR 1240 sebanyak 1 buah atau menggunakan LIR 1220 sebanyak 2 buah. Untuk jenis pertama saya nggak nemuin baterainya, jadi saya cari tipe LIR 120 yang akhirnya dapat cocok, yaitu kodenya CR1220. Di sini saya dapat harga baterainya masing-masing sekitar 15.000 sampai 20 ribuan per pieces. Jadi untuk semua saya harus mengeluarkan 100 ribuan untuk baterai saja. Aduh. Tapi buat kalian supaya kalian nggak ngeluarin duit yang terlalu banyak, kalian bisa dapat lebih murah dengan membelinya di online shop seharga 10 ribuan per pieces. Di sini saya agak menyesal sih, tapi ya sudahlah. Oke guys, lanjut ke permasalahan bazooka part 2. Di sini saya mau disclaimer lagi ya, mungkin ini isu yang mungkin ada di barang yang saya punya saja. Mungkin masalah ini belum tentu ada di barang yang kalian beli atau punya. Jadi untuk komponen mesin LED dan dinamo yang saya dapatkan agak rusak atau kurang bagus ya. Ketika dinyalakan, awalnya saya kaget karena nggak mau hidup. Tapi ketika saya tekan bagian ini, dia mau hidup. Jadi mungkin agak kurang kenceng atau bagaimana ya. Jadi saya akalin dengan melilit komponennya dengan plester seperti ini. Oh iya, untuk part bazooka ini jadi 2 ya, part depan dan part belakang. Jadi total baterai yang kalian harus beli untuk bazooka ini adalah 4 baterai. 2 di depan dan 2 untuk di belakang. Untuk masalah komponen yang saya plester, saya hanya temukan pada part bagian depan saja ya. Untuk bagian belakang aman-aman saja. Nah guys, untuk LED pada bazookanya sudah mau hidup. Sekarang kita lanjut permasalahan bazookanya untuk part 3-nya. Untuk menggerakkan dinamo motor agar bisa berputar ya. Jadi di bagian emas dan hitam ini sebenarnya bisa berputar. Supaya bisa hidup maka kita harus sambungkan bagian kabel dinamonya ke part komponen elektrik yang tergabung dengan LED-nya ini. Dan ketika sudah tersambung dan saya hidupkan dan wow, mau nyala guys. Tapi kesenangan itu hanya sekejap. Semua berubah ketika negara api menyerang. Jadi LED-nya hanya menyala beberapa kali saja dan kemudian mati, dan selang beberapa waktu motor dinamonya juga ikutan mati. Di sini saya bingung banget ya, apa baterainya yang nggak kuat buat ngehidupin LED dan dinamonya secara bersamaan, atau baterainya yang sudah habis? Masa iya baru beli habis? Soalnya ketika saya cabut dan tidak menggunakan motor dinamonya, LED-nya bisa hidup tanpa masalah apapun. Sudah berulang kali saya coba otak-atik, saya bongkar dan pasang lagi, hasilnya tetap sama, dan ini juga berlaku di bagian belakang part bazooka ini. Jadi kira-kira problemnya di mana ya? Apa mungkin masalah ini saya dapatkan di barang milik saya saja? Jadi mohon maaf di video review kali ini saya tidak bisa menampilkan atau menghidupkan motor dari bazookanya ini.
Oh iya, jika kalian tidak menggunakan dinamonya, maka disediakan part penggantinya seperti ini guys. Untuk foil stickernya kita akan mendapatkan dua foil sticker ya, yang banyak ini dan yang kecil ini. Yang kecil ini untuk bagian kepala dan bagian matanya itu guys. Sedangkan untuk bagian yang warna hijau dan merah metalik ini yang kecil-kecil dan bergaris dan banyak ini kebanyakan digunakan di dalam inner frame dari kit ini guys. Sebenarnya males aja ya untuk masang foil stiker yang banyak dan kecil-kecil ini, tapi saya coba dan lihat-lihat ketika inner frame-nya dikasih stiker yang ini, jadi kelihatan lebih detail dan lebih bagus ketika ada aksen-aksen warna merah atau hijau metalik ini guys. Jadi saya putuskan untuk isi semuanya ya. Jadi untuk kualitas foil stiker dan water slide stikernya ini cukup bagus ya, dan tidak ada masalah apapun. Dan untuk pertanyaan apakah ada yang loose? Nggak banyak ya, karena beberapa part itu menggunakan join yang model garis seperti ini ya guys ya. Cuman garis dijepit seperti ini guys. Jadi wajar aja kalau memang gampang lepas. Lebih baik sih kalau menurut saya joinnya itu menggunakan sistem colokan seperti pada umumnya guys. Kemudian untuk artikulasi ketika sudah jadi dan terpasang menjadi satu kit seperti ini ya. Sampai kelupaan, untuk membuat optional headnya yang ada Vevin-nya, kalian harus melihat petunjuknya yang terdapat di bagian samping dari boxnya. Ini sih agak lucu ya, kenapa nggak sekalian di manual booknya sih? Oke guys, kita masuk ke dalam kesimpulan dari kit ini. Saya rasa dengan harga yang saya dapat yaitu Rp820.000, menurut saya ini masih worth it dengan harganya ya. Apalagi kalau semua mekanismenya pada bazooka-nya ini bekerja dengan normal. Dari kualitas bahan bagus, desain dan detail juga ciamik, dan building experience yang cukup baik juga. Walaupun memang kit ini belum sempurna seperti sistem join yang kurang solid menurut saya, dan size-nya yang terlalu bulky atau gendut, jadi agak susah untuk membuat banyak pose. So, bagaimana menurut kalian tentang kit ini? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian video panjang dari kit ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika kalian mencari review Gundam, cari di sini. Karena di sini ada Gundam.